Saudara, sejak tahun 82 kartu nama saya nggak mau disebut pendeta atau penginjil atau hamba Tuhan gara-gara ayat ini. Kartu nama saya waktu itu saya menyebut saya itu pendidik dan pembidik. Sampai sekarang alamat email saya pendidik dan pembidik. Kenapa saya menggunakan kata itu? Karena ayat ini. Saudara, tahun-tahun itu dalam pelayanan saya begitu banyak orang tua disakiti oleh anak. Lalu saya bergumul, ingat kesaksian saya semalam, ada kasus apa saja, saya mulai buat jurnal. Kenapa begini di masyarakat? Kenapa? Bulan itu begitu banyak kasus anak nyakiti orang tua. Kenapa? Dalam pergumulan 127 ayat 3 kitab Mazmur ini muncul. Saya akan baca dulu ayat 3. Saudara, ada terjemahan yang salah dalam bahasa Indonesia. Kata lelaki suara coret tidak ada. Dalam bahasa asli, bahasa-bahasa yang lain saya baca tidak ada kata lelaki. Saya nggak tahu kenapa bahasa Indonesia masuk kata ini. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Yahweh, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti ayat 4, anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah siapa? Anak-anak kapan? Pada masa muda. Nah, ayat ini yang muncul. Tapi saya nggak ngerti. Saya berkata, Papa, saya itu lagi bertanya, mengapa ada anak-anak kok bisa nyakiti orang tua? Itu tahun 82. Saya baru berumur sekian, saudara. Saya belum mikir menikah tahun itu. Kenapa muncul ayat ini? Saya merenung dan ingat kemarin pagi kita belajar, Alkitab itu akan menerangkan Alkitab itu sendiri. Jangan sekali-kali menyejajarkan buku yang paling hebat, otoritas tertinggi atas alam semesta ada di buku ini. Katakan amin. Tidak ada segala sesuatu tanpa firman ini. Ini tertinggi otoritasnya. Maka itu apabila gereja tidak menghormati otoritas tertinggi, peraturan manusia yang dibuat di gereja dihargai lebih tinggi dari Alkitab, maka gereja itu akan hancur. Saudara, ingat ini baik-baik. Dia otoritas tertinggi, tidak lebih tinggi dari ini. Maka itu jangan disejajarkan dia dengan buku-buku buatan manusia. Sehebat apa buku itu, jangan dipakai untuk menerangkan yang satu ini. Buku-buku itu hanya untuk meneguhkan, bukan untuk menerangkan, bukan untuk membandingkan. Dan saya pakai prinsip ini dari seorang guru saya, sudah almarhum. Alkitab itu akan menerangkan Alkitab itu sendiri. Kemarin pagi kita bisa belajar sebagian. Saya tutup Mazmur 127. Enggak, bukan sekarang. Waktu itu saya belum mengerti. Suatu hari kemudian, saya lupa berapa lama, tiba-tiba saya dituntun untuk mempelajari Efesus pasal 6. Dalam Efesus pasal 6, saudara, kita diberitahu senjata iblis berupa apa? Ayo ingat Efesus 6. Apa senjata iblis? Panah berapi. Nah, ketika muncul kata panah di ayat itu, Efesus 6, langsung saya ingat kata panah di ayat ini. Nah, ini salah satu cara belajar Alkitab. Cari kata yang sama di dua tempat yang berbeda, tapi di buku yang sama, kita akan ketemu jawabannya. Waktu saya menemukan Efesus 6 soal panah, Roh Kudus langsung ingatkan itu. Ternyata senjata iblis itu adalah anak-anak panah, yang tidak lain adalah anak-anak kita sendiri. Apabila pahlawan-pahlawan itu, ini ayat 4, tidak membidikkan anak-anak panahnya. Siapa pahlawan-pahlawan di ayat ini? Adalah ayah-ayah. Katakan amin, ayah-ayah. Maka anak-anak panah itu tercecer, tergeletak, tidak terurus. Menurut 1 Petrus 5 ayat 8, setan itu kerjaannya keluyuran, betul? Berjalan keliling. Masih ingat ayat itu? Ketika setan-setan itu keluyuran dan dia lihat anak-anak panah tercecer, dia ambil anak panah itu. Maka dipakailah anak-anak panah itu untuk merusak masyarakat. Digunakanlah anak-anak panah itu. Setan cari siapa bapaknya anak panah ini, maka dibidikkan ke orang tuanya, dan orang tuanya disakiti oleh anak itu. Tahun 82 saya dapat pewahyuan ini, saudara.
Itu sebabnya saya terus bergerak dalam bidang pendidikan sampai hari ini. Dengar orang-orang tua, setajam-tajamnya anak panah, selurus-lurusnya anak panah, sekuat-kuatnya anak panah, kalau tidak ada yang membidikkan, maka anak panah itu pun akan tetap tertinggal di situ. Tapi belum selesai kasus ini. Kalau toh ada yang membidikkan, tetapi si pembidik tidak pernah punya sasaran yang tepat, maka si pembidik asal ngawur saja, maka anak panah itu pun nggak punya arah dengan baik. Suatu hari saudara, tahun 93, saya menemukan sebuah anak panah dari desa Tigi, Kabupaten Paniai. Anak seorang desa, namanya Yan Ukago. Dia orang Katolik. Waktu ketemu, saya lihat anak panah ini luar biasa. Baik, cerita. Dia sedang menyelesaikan S1-nya di Sudio Pranoto, Semarang. Saudara, setelah dia lulus, dia bawa kepada saya penerimaannya di ITB Bandung. Dia diterima untuk ngambil S2 Teknik Sipil sebagai seorang pembidik, dan saya diberi sebuah anak panah. Saya tanya kepada Tuhan, apakah betul anak panah ini sasarannya ke ITB? Dengan sejahtera saya menerima jawaban ini. Saudara, saya biayai dia, dan dia diwisuda bulan Februari tahun 2002. Ternyata dia adalah anak Papua pertama yang bergelar Master Teknik Sipil. Ketika Pastor Rina Bere tahu bahwa saya biayai, saya Protestan, maka pastor datang. Nah, saya cerita, buat saya bukan soal kepercayaannya. Kalau dia anak Tuhan dan dia orang Papua, itu perjuangan kami. Sekarang dia ada di Uncen Jayapura. Luar biasa. Sekarang di tangan saya ada ratusan anak panah yang kami doakan ke arah mana. Dan itulah anak-anak panah yang gak punya ayah. Mau dibawa kemana mereka pada gak tahu. Ayah-ayah perhatikan ini. Kitalah pahlawan-pahlawan untuk anak panah itu. Celakalah ayah yang gak punya arah untuk anak-anak. Maka itu jangan marah kalau saya berkata, kalau kita hanya tahu beranak hubungan seks, tapi kita nggak mau mengarahkan anak itu, kita adalah seekor babi. Ingat itu baik-baik. Babi, anjing itu nggak perlu tahu anaknya mau dibawa kemana, tapi orang harus tahu anak itu mau dibawa kemana. Jangan asal beranak saja dalam nama Yesus. Maka itu di tanah ini begitu ribuan anak panah yang tercecer, nggak pernah tahu arahnya kemana. Karena gereja pun tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak panah itu. Ingat ini, siapa pahlawan itu? Kita. Jadi pembidiknya ada, itu pun belum jaminan. Kalau pembidiknya nggak tahu arah, maka itu anak-anak panah kita harus kita arahkan kemana? Belum selesai, hanya karena seorang pembidik sudah tahu. Lihat ayat yang kelima, 127 kitab Mazmur. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ada kata bahagia. Inilah kunci keluarga bahagia. Amin kan saudara? Keluarga kita disebut bahagia kalau anak-anak kita juga bahagia. Saya ulangi lagi ayat 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua anak panah itu. Ia tidak akan mendapat malu. Gabungkan dengan kata muka berseri. Orang malu bisa berseri nggak mukanya? Tidak, tunduk. Tapi mengapa orang tua tidak mendapat malu? Mengapa orang tua wajahnya berseri? Karena anak-anaknya anak-anak yang hebat. Apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang, orang tua tidak malu. Sehebat apa anak panah, tajam, lurus, kuat. Ingat, anak-anak panah itu perlu tabung panah. Saya meneliti ini. Siapakah tabung panah anak-anak itu? Kita, orang tua mereka. Kalau mereka tersimpan baik di tabung panah, sebelum anak panah dilesatkan, dibidikkan, maka anak panah akan tersimpan baik. Nggak akan lekang kena panas, nggak akan lapuk kena hujan, karena tabung panahnya menyimpan mereka. Maka itu setan merusak suami istri supaya anak-anak panah itu hancur sebelum dipakai.
Maka itu celakalah apabila gereja tidak bertanggung jawab. Sudah nggak usah harapan pemerintah sama bengkoknya sebabnya sudah. Gereja jadi harapan satu-satunya sekarang ini.